Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldi Awala dari Prodi Manajemen. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi pembelajaran mengenai sistem perekonomian Indonesia. Baiklah, saya sebagai pembaca utama akan menjelaskan apa sih dari sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia sebelum masa merdeka melewati fase-fase yang amat rumit. Di antaranya fase yang kita kenal dengan fase penjajah. Nah, di fase-fase penjajah ini akan saya jelaskan beberapa fase nantinya yang bisa kita pelajari. Salah satunya yang pertama yaitu masa kedudukan Belanda. Sistem penjajahan Belanda di Indonesia kurang lebih 350 tahun lamanya. Nah, salah satunya yang diterapkan oleh Belanda yaitu sistem VOC, di mana sistem yang berada di Indonesia harus berlandaskan dengan ketentuan VOC ini, di mana perekonomian harus diatur oleh VOC, bersenjata di harus VOC, serta sistem pemerintahan harus mengikuti dari sistem VOC. Nah, pada kelamaan sistem ini terlalu lama di Indonesia mengakibatkan sistem VOC itu sendiri bangkrut. Salah satunya membuat sistem VOC itu bangkrut ada beberapa hal. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan dari sistem VOC itu sangat besar. Yang kedua, banyaknya kegunaan senjata-senjata baru yang terlihat menarik namun kekurangan biaya untuk memakainya. Nah, yang ketiga yaitu terjadinya peperangan di daerah Pasifik. Oke, kita masuk ke sistem yang kedua yaitu sistem dari pemerintahan Inggris. Nah, sistem dari pemerintahan Inggris yang telah mereka lakukan sebelumnya di Hindia, mereka ingin melakukan sistem ini di Indonesia, itu dengan menggunakan sistem pajak tanah. Namun, apa yang mereka targetkan selama di Indonesia hanya berbuah hasil kosong. Karena apa? Ya, karena beberapa hal yang membuat itu gagal, seperti salah satunya di Indonesia masih meninggalkan orang-orang Belanda yang buta huruf. Yang kedua, menggunakan sistem pajak tanahnya ternyata harus menggunakan orang-orang yang unggul. Ya, jadi mereka kekurangan anggota hingga pada akhirnya mereka mundur dari sistem ini. Kemudian setelah masa penjajahan Inggris kurang lebih 4 tahun, kemudian Belanda masuk kembali ke Indonesia dengan menggunakan sistem mereka yang terbaru, yaitu sistem tanah paksa. Nah, di sistem tanah paksa ini mereka menjajah Indonesia lebih keras lagi. Salah satunya mengambil hasil rempah-rempah di Indonesia seperti tanah, kopi, dan rempah-rempah yang ada di Indonesia mereka jadikan untuk mereka semua. Sehingga hampir dari 80% kurang lebih itu rempah-rempah mereka menguasainya. Jadi yang mereka terapkan itu rempah-rempah ini orang Indonesia yang melakukan dan mereka yang memetik hasil. Dan pada akhirnya kelama-lamaan sistem ini mengakibatkan perlawanan dari orang Indonesia, karena dengan cara memaksa banyak orang Indonesia yang kesakit-sakitan hingga ada yang meninggal karena sakit pun disuruh untuk bekerja. Setelah lama-kelamaan sistem ini pun berakhir, masuk ke sistem berikutnya yaitu sistem liberal yang dilakukan oleh bangsa Belanda juga. Nah, di sistem liberal ini mereka memprioritaskan satu keuntungan tanpa memikir keuntungan bersama. Ya, kita lihat arti dari liberal itu sendiri, yaitu di mana perekonomian pada saat itu hanya bertujuan yang diutamakan untuk pemerintahan Belanda saja, kemudian aparat-aparat negara, sehingga melupakan pembagian hasil dengan rakyat yang bekerja. Sehingga pada lama-kelamaan bangsa Belanda itu pun pada akhirnya mundur. Kenapa? Karena pada masa itu banyak terjadi peperangan, salah satunya di Perang Asia Pasifik. Nah, setelah masa ini berakhir, masuklah pemerintahan baru yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang. Nah, Jepang masuk ke Indonesia setelah pemerintahan Belanda pulang. Nah, di sistem pemerintahan Jepang, awal-awalnya ekonomi mulai agak naik. Namun karena mereka keenakan di Indonesia karena sumber daya alamnya yang besar dan juga sumber daya manusianya yang suka bekerja, mereka lupa dengan apa yang mereka janjikan ke Indonesia, sehingga mereka bersemena-mena untuk menjajah Indonesia lebih keras agar mereka bisa memanfaatkan ekonomi yang ada di Indonesia, hingga ekonomi tersebut lama-kelamaan habis dikuasai oleh bangsa Jepang. Nah, bangsa Jepang ini hampir memiliki sistemnya hampir sama dengan pemerintahan Belanda. Salah satunya mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Beruntung kurang lebih beberapa tahun Jepang masuk di Indonesia, terjadi yang namanya Perang Asia Pasifik yang mengakibatkan bangsa kependudukan Jepang harus mundur dari Indonesia karena kekurangan anggota militer. Saat itu Jepang hancur
dan Jepang kekalahan. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh pemerintahan Indonesia untuk merdeka hingga mereka bisa membangun perekonomian mereka mulai dari nol, dan itu dikenal dengan masa Orde Lama. Berikutnya, materi berikutnya, masa saat Indonesia merdeka akan dijelaskan oleh saudara dan saudari kita, itu Fauziatil Andri dan juga Imam Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Waldi, bagian B, perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Nah, di sini pada masa pasca kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh yang pertama, inflasi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Yang kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri. Yang ketiga, kas negara kosong. Yang keempat, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi tersebut antara lain, yang pertama, program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, upaya menembus blokade dengan diplomasi. Yang ketiga, konferensi ekonomi Februari pada tahun 1946. Dan yang kedua, masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1957. Permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu yang pertama, program benteng atau kabinet Natsir, yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importer nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing. Yang kedua, sistem ekonomi Ali yang diprakarsai oleh Mr. Iskak, yaitu penggalangan kerjasama antara perusahaan Cina dan antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Yang ketiga, pembatalan sepihak atas hasil-hasil konferensi meja bundar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imam. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Fauziatil Andri. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1967. Sebagai akibat dari dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segala-segalanya diatur oleh pemerintah. Dengan sistem ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Antara lain, yang pertama, defi ini malah meningkatkan angka inflasi. Dan selanjutnya, keempat, Orde Baru. Pada awal Orde Baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, menyelamatkan keuangan negara, dan pengamatan kebutuhan pokok rakyat. Ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Ini merupakan praktik dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri, misalnya dalam bentuk UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai pembentuk rancangan pembangunan yang disebut Rancangan Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Berikut penjelasan singkat tentang beberapa Repelita. Repelita pada tahun 1967 sampai 1974 mulai berlaku sejak tanggal 1969. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menjulang pertanian, terutama tentunya akan diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Repelita 2 tahun 1974 sampai 1979. Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utama adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
Repalitas 3, 1979 sampai 1984. Prioritas tetap pada pembangunan ekonomi yang dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan serta meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Selanjutnya Repalita 4, tahun 1984 sampai dengan 1989 adalah peningkatan dari perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika dan pada 1969 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika. Yang kedua, sukses transmigrasi, sukses KB, sukses memerangi buta huruf, dan sukses swasembada pangan. Dan yang terakhir, kekurangan Orde Baru. Yang pertama, semaraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Munculnya rasa ketidakpuasan sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan di Papua. Kecemburuan antara produk setempat dengan cara transmigrasi yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa. Saya akan melanjutkan materi bab 2 bagian C, yaitu masa reformasi. Pemerintahan reformasi diawali pada tahun 1998. Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan mahasiswa yang berdemo menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya karena pemerintahan Bapak Soeharto dianggap telah banyak merugikan negara dan banyak yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Yang pertama, Bapak B.J. Habibie, 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pada saat pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang ekonomi. Yang kedua, Bapak Abdurrahman Wahid. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan kepemimpinan. Yang ketiga, Ibu Megawati. Masa kepemimpinan Ibu Megawati mengalami masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Yang keempat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau disebut Pak SBY. Masa kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya kontroversial, yaitu yang pertama mengurangi subsidi BBM, yang kedua kebijakan kontroversial, yang ketiga mengandalkan pembangunan infrastruktur, kebijakan kontroversial, yang keempat lembaga kenegaraan KPK, yang kelima program konversi bahan bakar minyak, yang ketujuh kebijakan impor beras. Tetapi kebijakan ini membuat para petani menjerit karena harga gabah menjadi anjlok atau turun drastis. Sekian dari saya.